Mana? Belum? Sudah di live kan? Oke. Siap. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberikan umur yang panjang ya. Kembali saya, terutama saya ini moderator, dipertemukan lagi dengan sang debaters Rudy Yohanes yang akrab juga biasa dipanggil dengan Wak Labu. Nah, saya senang bertemu dengan beliau lagi yang kali ini akan berdialog secara interaktif dalam metode diskusi lah ya, dengan salah satu bisa dikatakan pendatang baru di dunia Zoom, tapi di lain sudah malang melintang juga di Facebook, di WA, dalam debat ya. Ya itu kita sapa dulu karena kita perkenalkan dulu ke Bang Rudi ini ya, Bang Iwan. Assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rudi. Sampai ketemu malam hari ini ya. Senang bisa ketemu Bang Rudi di Zoom pada debat tema malam hari ini. Semoga debat ini bisa bermanfaat ya bagi kita antar umat beragama, toleransi, terhubungkan baik, dan bermanfaat bagi para pendengar yang di live melalui Google dan di Zoom ini. Ya silakan Bang Awi. Oke, terima kasih. Kalau sang debater tidak usah kita perkenalkan, semua sudah kenal dengan beliau, apalagi saya sudah sangat hafal, dengar suaranya aja saya sudah tahu sang debater yang bicara. Ya kan? Sedang saya memoderatori beliau ini, suatu kehormatan sebenarnya. Ya, kali ini ya kita akan membahas tentang penyaliban dari dua sisi ya, dari sisi Kristen yang diwakili oleh sang debaters dan sisi Islam yang diwakili oleh Bang Iwan. Ini akan sangat menarik ini ke depan karena ini adalah tema yang tidak ada habis-habisnya dibahas ya. Karena ini yang menjadi perbedaan di antara dua keyakinan, tapi itu masalah agama aja, tapi masalah pribadi kita tidak ada berbeda di antara yang lain, hanya keyakinan kita berbeda. Untuk itu tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tema. Kita berikan kesempatan kepada Bang Rudi untuk memulai ya prolognya. Maksimal waktu 5 menit. Ini akan berjalan 7 kali 5 menit masing-masing ya. Masing-masing punya kesempatan 7 kali 5 menit berbicara sampai nanti closing statement terakhir. Jadi insya Allah maksimal waktu yang kita pakai cuma 100 menit aja, maksimal itu karena sudah kemalaman juga. Silakan Bang Rudi dibuka prolognya 5 menit pertama. Ya. Selamat malam semua ya, penggemar sang debaters dimanapun berada, penggemar ISDN dan penggemar channel-channel lain yang di live-kan. Ya, terima kasih kepada ISDN yang mau menyediakan room ya. Kita meskipun berbeda tetapi kita adalah anak bangsa yang sama ya. Kawan-kawan, sebenarnya masalah tema ini sudah sering dibicarakan dan sering dibahas, tapi tetap aja menarik ya. Kenapa tetap menarik? Ya, karena tetap ada dua sisi. Kalau dari sisi Islam, Nabi Isa tidak disalib. Dari sisi Yesus, ini yang dari sisi Kristen ada perbedaan sedikit. Saya sering mengatakan, jangan anggap Nabi Isa adalah Yesus. Kalau kalian mengatakan Nabi Isa bukan Yesus, betul, Isa tidak disalib. Tetapi kalau kalian memaksakan Nabi Isa adalah Yesus, betul juga. Yang mana Yesusnya tidak disalib, ya namanya Yesus Barabas. Itu ada di Matius 27 ayat 16-17 itu. Dia seorang penjahat yang ternama namanya Yesus Barabas ya. Kalau kalian bilang yang disalib namanya Yesus Kristus. Nah, jadi itu udah beda ya. Saya tercengang ketika membaca surah 4 ayat 157 ya dari ajaran Islam. Dulu pertama sekali saya mengenal itu ya. Ternyata Nabi Isa, aku dulu yakin juga Nabi Isa adalah Yesus. Gak disalib, ku bilang. Kok bisa ya begitu ya? Setelah saya dewasa sekarang dan saya mulai melihat tafsir Ibnu Katsir, saya tambah tercengang-cengang. Ya, betul di sana dikatakan bahwa bukan tentara Romawi atau orang Yahudi Paris yang menangkap dia Nabi Isa, tetapi tentara Damaskus. Ya, oke, sekarang saya masuk kepada Yesus. Yesus itu apakah mati di kayu salib? Yesus tidak pernah mengalami yang namanya mati. Itu sudah sering saya ingatkan.
Kenapa tidak mengalami nama mati? Karena Yesus mengatakan sendiri di Yohanes 10 ayat 17-18, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kita tahu definisi mati dalam rohani apa itu ya? Adalah dicabutnya, ada seseorang yang mencabut nyawa. Ya, ada seseorang atau ada sesuatu yang mencabut nyawa orang itu. Sementara Yesus tidak pernah nyawanya dicabut ya, tetapi dia memberikan dan menerimanya kembali. Kemudian itu juga sering kita dengar di nubuatan Yunus, sama seperti Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan ya kawan-kawannya. Jadi Yesus itu tidak pernah menyerahkan nyawanya, mati ya. Nah, tetapi kita membagi dua sektor. Sektor dalam kubur, hebatnya Bible dijelaskan kuburnya tidak di bawah tanah, tetapi di sebuah gua ada pintunya ya. Artinya ada ruangan di dalam gua, ada ruangan di luar gua. Kita adalah orang-orang di luar gua. Orang-orang di luar gua semua mengatakan Yesus mati. Harus. Karena saat itu belum ada teknologi CCTV. Andai kata ada teknologi CCTV, aku percaya sudah dipasang orang di dalam kubur Yesus itu untuk melihat dia mati apa enggak. Tapi karena tidak ada teknologi CCTV, maka yang terjadi adalah semua orang di luar kubur mengatakan Yesus mati. Ya iya, kita sekarang mau ikut orang di dalam kubur atau orang di luar kubur. Saat ini kita adalah orang-orang di luar kubur ya. Orang di dalam kubur atau kejadian dalam kubur Yesus tidak mati kawan. Ya. Kita saat ini berada orang-orang di luar kubur. Itulah sebabnya kita mengatakan Yesus itu mati. Bahkan Rasul Paulus berulang kali mengatakan kalau Yesus tidak mati, maka tidak ada kebangkitan. Nah, kenapa sampai dikatakan ada kebangkitan itu? Memang kita melihat di Yesus diturunkan dari kayu salib, murid-murid melihat, dimasukkan ke dalam kubur, dan pada hari yang ketiga yaitu tadi Yesus sudah bangkit ya, sudah hidup. Jadi itulah yang terjadi. Nah, tetapi apakah Yesus disalib? Ya, Yesus disalib. Karena jelas-jelas banyak yang menyaksikan Yesus disalib di Bukit Golgata ya, dan fakta sejarah dunia mengatakan juga demikian. Yang menyaksikan banyak. Tetapi kalau Nabi Isa bagaimana? Saya sudah membaca tafsirnya Ibnu Katsir. Itu disengaja kejadiannya malam. Saya nggak ngerti. Kalau di dalam tafsir ini sering kejadian malam. Kalau nggak ada yang lihat. Itulah intinya, nggak boleh ada yang lihat. Jadi malam gelap, di situ ditangkap, diserupakan naik ke surga, langsung dibuat orang itu ditangkap dan disalib ya. Yang disalib katanya yang diserupakan itu ya. Saya nggak ngerti ya. Nah kemudian apakah bukti lain Yesus disalib? Ya. Yesus disalib itu terbanyak di dalam Injil itu memang diceritakan. Dia ditangkap lebih dahulu, dibawa ke pengadilan. Setelah dibawa pengadilan, dicambui, baru disuruh memikul salib itu. Dan ada orang yang menggantikan dia, Simon dari Kirene itu ya. Kita bisa baca di Matius 26 itu sampai panjang itu ya. Dan mulai dari 26 sampai 27. Oke, waktu cukup ya, Sang Debaters. Udah habis, aku nggak lihat. Oke. Terima kasih. Mantap sekali penjelasannya ya, komprehensif memang. Silakan dari Bang Iwan, silakan diekspor dari sisi Islamnya. Silakan, Bang Iwan. Oh, lihat ini, pantasan. Rupanya aku lihat yang apa ini terlambat. Terlambat berapa detik siaran ulang. Aku rupanya tidak lihat ini. Oke. Silakan, mana Bang Iwan? Maaf ada di mute tadi. Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'in. Amma ba'du, di sepanjang masa yang tidak ada titik temunya. Tentu pada malam hari ini dari perwakilan Muslim yang akan tampil malam hari ini, langsung saja, tidak perlu lama-lama, singkat, karena panjang-panjang pun tentu Bang Rudi juga sudah sering melakukan debat pada tema yang sama.
yang menjadi maaf ada yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, surga, dan dilimpahkan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Nah, tentu dengan dalil ini, tentu Al-Quran merupakan kebenaran, ya, merupakan kitab suci, sehingga apapun yang diinformasikan oleh Al-Quran itu adalah kebenaran. Ya, sehingga tidak ada kata-kata maupun referensi lain yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Al-Quran. Ya, terkait dengan Nabi Isa, ya, komparasinya tentu dalam akidah Islam, Isa Al-Masih adalah Yesus yang dituhankan oleh umat Nasrani. Ya, sehingga untuk itulah debat ini dilaksanakan dengan tema ini. Ya, merujuk kepada An-Nisa 4 yang baru dibacakan tadi, An-Nisa 4, 174, 175, Al-Quran adalah kebenaran, maka salah satu kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran adalah sebagaimana di dalam, sebentar saya screen dulu. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran An-Nisa 157, 158. Ya, ini mungkin sering dibahas di setiap perdebatan. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan hanya mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini kelihatan cukup singkat, tetapi mengandung makna yang sangat tinggi, padat, dan menjawab semua keraguan-raguan ya tentang Isa Al-Masih. Jelas ini adalah dalil yang mengatakan menjadi rujukan akidah umat Islam ya sedunia bahwa Isa Al-Masih atau Yesus tidak mati di kayu terkutuk atau salib. Jadi pembukaan open statement ini saya tidak panjang-panjang karena nanti berkembang di pada pembahasan sebentar, karena rujukan umat Islam ini tentu sudah dipaparkan ini, bahwa disinilah titik poin daripada akidah umat Islam bahwa Nabi Isa Al-Masih atau Yesus yang dituhankan oleh sang debater dan umat Kristiani sesungguhnya tidak pernah mati di salib. Demikian Bang Moderator, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Bang Iwan ya, opening statementnya singkat padat karena memang itu aja yang biasanya menjadi rujukan. Oke, langsung aja kita iklan dulu sebentar ya, bahwa acara ini disiarkan secara live di channelnya Bang Rudi sendiri, yaitu Sang Debaters nama channelnya. Silakan di subscribe, dan ini di ISDN Studio ya. Silakan di subscribe dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Oke, kita langsung aja pada sesi setelah opening statement ini, langsung aja kepada sesi saling memberikan memperkuat argumen ya, atau boleh langsung bertanya juga. 5 menit masing-masing ini, 6 kali masing-masing ke depan, 6 kali kesempatan. Pertama ya silakan lanjut ke Bang Rudi, mau memperkuat argumennya atau memberikan pertanyaan, silakan. Atau mau menyanggah juga dari argumen opening statement dari Bang Iwan, silakan Bang Rudi, 5 menit waktu. Oke, terima kasih. Tancap guys ya. Bentar. Di dalam Al-Quran itu ada 2 jenis salib. Yang pertama salib Fir'aun itu di surah berapa ya? 7. Tunggu aku buka ya.
Firaun. Surah 26 ayat 49 itu salibnya Firaun ya. Dan salib kedua itu adalah salibnya Allah SWT ya. Itu terdapat di surah 5 ayat 33 ya. Jadi ada dua salib. Menurut kawan-kawan Islam ya, bahwa Nabi Isa tidak disalib, ini sangat-sangat riskan ya. Karena saya akan bertanya, perhatikan pertanyaan saya, mengapa Nabi Isa harus disalib? Mengapa Nabi Isa harus atau ingin disalibkan ya? Dan salib apa yang dipakai? Salib Fir'aun atau salibnya Allah SWT? Maksudnya hukum salibnya ya. Karena hukum salib Allah SWT di surah 5 ayat 33. Hukum salibnya Fir'aun itu sudah saya bacakan juga tadi surahnya ya. Silakan dijawab karena ini permulaan, maka waktu yang tersisa banyak nggak apa-apa. Silakan. Baik ya. Oke. Ya, kalau memang langsung silakan, 5 menit waktunya maksimal. Silakan Bang Iwan menjawab sekaligus nanti kalau mau ajukan pertanyaan. Ya, Pak, silakan. Silakan Bang Iwan, jangan ditutup mute-nya. Ya baik ya, terima kasih Bang Rudi atas pertanyaannya. Ya sebelumnya tentu dijelaskan di dalam tadi disebutkan di surah 26 ayat 49 dan salib Allah di surah 53. Salib ya. Pertanyaan Bang Rudi, mengapa harus disalib dan salib apa yang digunakan? Mungkin demikian. Nah, tentu kita kembali kepada dalil Al-Quran sebagaimana dijelaskan awal tadi bahwa pertanyaan Bang Rudi ini salib apa yang digunakan, maka kembali kepada surat Al-Maidah tadi dibacakan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Tentu apa yang menjadi pertanyaan Bang Rudi tidak bisa saya penuhi dengan jawaban mengakui bahwa Nabi Isa itu disalib baik dengan salib Fir'aun maupun dengan salib yang disebutkan tadi. Ya, karena jelas di dalam ayat surah 4 An-Nisa itu ya di 157 ya saya bacakan ya wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam, bahwa dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi ini sudah tegas, Al-Quran itu sudah final bahwa tidak ada penyaliban terhadap Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Ya, jadi jawaban pertanyaan dari Bang Rudi itu tidak perlu saya ada jawaban karena tidak ada di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa itu disalibkan. Ayat ini tadi saya sudah mengatakan bahwa ayat ini sudah tegas dengan setiap ayat per ayat itu mengandung makna yang sangat jelas. Di ayat pertama Isa tidak disalibkan, kemudian di situ dikatakan ya ada selanjutnya orang yang diserupakan, entah itu siapa diserupakan itu tidak penting dalam akidah Islam karena yang terpenting itu Nabi Isa tidak disalib ya. Kemudian di ayat ini juga dikatakan bahwa ada menanyakan kepada Bang Rudi ya, karena justru di dalam kitab keimanan Bang Rudi atau Alkitab masih dapat ditemukan kejanggalan-kejanggalan ya tentang
apakah Nabi Isa Al-Masih itu disalib atau tidak. Ya, saya mulai kepada, tentu ini merupakan informasi dari Al-Quran ya, bahwa sebelumnya Allah telah menurunkan kitab seperti Taurat dan Injil. Yang menjadi pertanyaan saya, ya, di dalam ayat apa ini, Lukas ke Matius, ya mungkin bisa dilihat di screen ini, pada saat penangkapan Yesus, ayat 18, pasal 18 ayat 4, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ya, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ya, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ya, perhatikan nih Bang Rudi, biar dapat poinnya. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kemudian setelah itu, masih saat jatuh ke tanah, maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ya, Yesus menjawab, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Ya, dari dua poin ini, ada 1-2 ini, sepertinya di sini ada sesuatu yang perlu dipertanyakan ya. Peristiwa apa yang menyebabkan tentara Romawi yang menangkap Yesus itu dengan imam-imam Yahudi, mereka sampai mundur bahkan jatuh ke tanah. Nah, ini tentu bukan peristiwa ya. Waktu cukup. Ya, poin pertanyaannya di situ, peristiwa apa yang terjadi sehingga, tolong dibuka mic-nya Bang Rudi. Oke, tolong dibuka mic-nya Bang Sang Debaters. Maaf. Oke, terima kasih. Sorry tadi terpencet ya. Ya, silakan lanjut. Ya, itu poin pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi sehingga tentara Romawi itu jatuh ke tanah, mundur dan jatuh ke tanah. Itu sepertinya perlu dijelaskan. Itu Surat pertanyaannya. di mana? Injil apa tadi? Matius. Bang Iwan, tidak usah ditutup baiknya Bang Iwan. Ya, silakan Bang Iwan, di ayat berapa tadi? Lukas mungkin ya, kalau salah itu, atau Matius itu. Coba biasa ditampilkan screen-nya anunya, PowerPoint-nya atau apa? Lupa tulis ayatnya itu. Berapa? Halo? Pak Awi bisa ini enggak? Coba saya cari dulu ya. Tunggu bentar. Sabar Pak Rudi. Tidak usah dijalankan timernya dulu sambil menunggu ini. Yohanes 18 Ya, ayat 6. Seterusnya. Ya. Yohanes 18 ayat 6 ayat 6. 4 sampai 8 lah. Iya. Mulai dari ayat 4 sampai 8. Coba saya bantu share screen-nya. Sesi lagi, saya aja Bang. Oh ya, silakan aja begitu. Dari Bang Iwan aja. Kalau nggak share screen. Bisa dibuka nggak? Oke, silakan tampil di layar itu. sudah. Jadi poin pertanyaannya Bang Rudi, peristiwa apa yang terjadi sehingga mundur dan jatuh ke tanah ketika Yesus berkata, akulah dia. Oke, terima kasih. Oh, ini ISDN agak lemotnya apanya. Bentar ya. Oke, terima kasih ya.
aku jawab. Bahwa di situ bisa jadi kejadiannya orang kan mau menangkap. Jadi mereka berkerumun mengelilingi para murid Yesus itu. Pokoknya orang berkumpul di situ ya. Tiba-tiba terlalu dekat mungkin orang itu ditanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia, kan. Saking terkejutnya mereka kan mundur. Dan karena mundur di belakang mungkin ada orang yang jatuh. Kan tidak masalah. Yang kalau yang kayak gitu tuh banyak faktor, banyak kemungkinan. Nah, sekarang aku tanggapi ulasan daripada Ikhwan tadi ya. Saya tertarik dia bilang bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Jangan, saya tidak mau. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah Nabi Isa, saya hanya bisa memberikan peluang namanya itu tadi Yesus Barabas. Karena hanya Yesus Barabas lah yang sesuai dengan surah 4, An-Nisa 4157 itu. Di luar itu nggak ada ya. Tidak ada yang bisa kita samakan. Yesus dari Nazaret itu mati di kayu salib, ya. Dan ketika saya tanya tadi kenapa harus Yesus itu harus disalib, saya belum dapat mendapat jawaban yang pasti ya. Tetapi kalau merujuk kepada hadis dijelaskan di situ ya, kenapa Yesus ini ingin disalib. Bukannya Yesus, Isa ingin disalib. Dan bagaimana diceritakan di situ bahwa ya orang itu pergi ke Damaskus dan mengatakan ada di sana seorang di bait Allah bicara tentang ini itu gitu kira-kira. Kemudian mereka mencari dan Nabi Isa sudah paham bahwa dia akan segera menemui apanya. Nah, tetapi dia diangkat ke sorga dalam kondisi tidur, baru diangkat ke sorga. Dan ada seorang anak muda yang mau mengakui dirinya, akulah dia katanya. Maka dia ditangkap dan disalib pada malam itu juga, tanpa melalui penghakiman. Nah, kalau ceritanya seperti itu ya saya yakin bahwa Nabi Isa bisa saja digantikan. Tetapi pertanyaan saya, buat apa Nabi Isa itu harus digantikan? Kenapa Allah tidak rela menggenapi firman-Nya bahwa orang-orang Israel membunuh nabi-nabi yang berasal dari mereka? Artinya penggenapan itu tidak jadi sempurna ya. Karena ada ayatnya itu di dalam Quran, nanti bisa kalian cari ya, bahwa mereka itu membunuh nabi-nabi katanya kan. Ya itulah yang harus kalian jelaskan kepada saya ya. Kalau kalian tetap mengotot atau menginginkan bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Karena agar kita lihat latar belakangnya, hukum salib mana yang mau digunakan, apakah salibnya Fir'aun atau salibnya Allah SWT. Tadi juga tidak bisa dijelaskannya, karena memang di dalam kitab suci Al-Quran itu memang tidak dijelaskan kenapa Nabi Isa ingin disalib. Ya, yang ada di situ hanya tidak disalib. Ya, jadi pertanyaan saya, mengapa Allah SWT tidak mengizinkan Nabi Isa menggenapi firman Allah SWT bahwa orang Israel itu membunuh nabi-nabi, ya kan? Oke, silakan itu saja. Oke, terima kasih sang debaters. Silakan Bang Iwan ditanggapi dan dijawab karena ada tadi poin katanya yang belum terjawab. Apa alasan Nabi Isa mau disalibkan oleh bangsa Yahudi saat itu ya, atau orang Israel ya, atau orang Israel dan Romawi lah. Silakan Bang Iwan, 5 menit waktunya. Ke depan tolong di-reset dulu waktunya. Riset belum? Ya, silakan Bang Iwan. Ya. Baik ya Bang Rudi. Jadi tanggapan tadi ya tentang Isa Al-Masih masih menjadi permasalahan khususnya di dalam akidah Bang Rudi, bahwa dia bukanlah Yesus, ya, tetapi Bang Rudi lebih mengikhlaskan kepada Barnabas. Ya. Ini tentu juga Bang Rudi sepertinya sedang membangun opini baru ya, opini yang berbeda dengan Kristen umumnya. Ya, karena saya yakin teman-teman Kristen lain ya tidak pernah memikirkan bahwa seperti Bang Rudi katakan, justru lebih merelakan Isa Al-Masih itu adalah Barnabas. Ya, karena saat ini juga kita banyak menjumpai ya, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, justru banyak gereja-gereja yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Ya, kalau kita melihat komparasi antara Al-Quran ya dengan kitab Anda saat ini, bahwa tentu yang dimaksud Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Hanya saja yang menjadi perbedaan ya sedikit, perbedaan sedikit adalah
Pertama poinnya tentang siapa yang disalib. Dan itulah yang menjadi salah satu yang kebenaran yang dikatakan diluruskan oleh Al-Quran ya, sebagai kitab Al-Quran, mata rantai dari kitab sebelumnya, menegaskan ya, tadi saya telah bacakan ya, An-Nisa 15758, bahwa Nabi Isa tidaklah disalib ya. Salah satu poin perbedaan. Poin-poin lain yang berbeda ya, kelahirannya ya, kalau menurut keyakinan Bang Rudi ya, di mana, di tempat, mohon maaf ya, di tempat hewan mungkin ya, kalau di Al-Quran tentu Al-Quran mengatakan yang benar bahwa Nabi Isa itu tidak lahir di sana tapi di pohon korma. Nah, dari cerita ini tentu kesamaan-kesamaan lain bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, Rasul Allah untuk Bani Israel, kemudian dilahirkan dari seorang perempuan suci, Bunda Maria, kemudian dia diberikan mukjizat, kemudian dia mengajarkan hikmah Taurat dan Injil. Tentu ini adalah oknum yang sama, yaitu Isa Al-Masih, itulah Yesus. Jadi kalau Bang Rudi tetap ngotot dan bertahan bahwa itu bukan Isa Al-Masih, maka itu terserah Bang Rudi. Tetapi di dalam akidah Islam, kami boleh berbicara dan mengoreksi kitab sebelumnya. Ya, karena Al-Quran itu sebagai ujian, ya, bisa menguji kitab sebelumnya, sebagaimana Al-Maidah 5:48 tadi. Dan kami telah menurunkan padamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, ya, membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi itu, sehingga Al-Quran ini telah menyampaikan dengan final dan menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa Isa Al-Masih tidaklah disalib. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, ya, tentang mengapa Allah tidak merelakan atau tidak mengenapi firman-Nya bahwa Bani Israel itu membunuh para nabi. Ya. Jadi disinilah tentu ayat tersebut ya, bukan sebagai nubuah, ya Bang Rudi, bukan sebagai nubuah yang harus digenapi sehingga menjadi dasar Bang Rudi untuk bahwa Nabi Isa itu harus dibunuh. Ya. Justru ayat Al-Quran itu mengingatkan ya dosa-dosa besar yang dilakukan ya Bani Israel kepada para nabi-nabi dahulu. Maka itulah Allah mengutus para nabi termasuk Isa Al-Masih yang terakhir kalinya bagi umat Yahudi sebagai nabi yang terakhir untuk memberikan hikmah Taurat dan Injil, namun mereka tidak menerimanya. Jadi saya kembali kepada pertanyaan tadi ya, tadi Bang Rudi sepertinya saya juga kurang puas karena hanya berasumsi juga, karena itu Bang Rudi mengatakan bahwa memperkirakan bahwa itu adalah situasi mungkin karena kaget dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Bang Rudi harus merenungi ya tentang ayat Al-Quran tadi bahwa yang di situ diserupakan. Ya, tolong diperhatikan ya, tadi Yohanes 18:6. Ya, ketika ia berkata, akulah dia, maka mundurlah mereka. Ini tentara yang kuat, ya Bang Rudi. Jadi kalau sebentar, habis waktu ini, nggak apa-apa kita tambah 1 menit Bang Rudi ya. Nanti kita Bang Rudi ya, silakan. Ya. Ya, yang menjadi Bang Rudi, ini kita tidak bisa berasumsi bahwa mereka kaget dengan perkataan akulah dia. Ya, kalau hanya perkataan demikian, saya kira seorang serdadu Romawi itu tidak akan mundur dan sampai jatuh ke tanah. Ya, apalagi mereka semua tuh mundur dan jatuh ke tanah. Di sini ada peristiwa besar, Bang Rudi, yang harus Bang Rudi berikanlah dalil yang benar ya. Jangan hanya berasumsi seperti tadi bahwa menurut perkiraan atau dan lain-lain. Ya, itu tentu jawaban yang tidak alkitabiah. Ya, jadi saya minta Bang Rudi tolong dijelaskan ya, biar semua pendengar tahu, baik dari pihak Kristen yang saat ini tentu masih dalam keraguan-raguan juga, ya, masuk Bang Rudi tadi, masih keraguan-raguan antara Yesus atau Yesus Barnabas, itu bentuk daripada keraguan-raguan disampaikan oleh Al-Quran tadi. Jadi tolong dijelaskan ini, mungkin bisa cari referensi yang lebih pas gitu tentang
mengapa mereka mundur dan terjatuh ke tanah. Oke, poinnya sudah dimengerti saya rasa. Silakan kita langsung ke Bang Sang Debater saja. Saya lebih akrab memanggil Bang Rudi ini dengan Sang Debater sesuai dengan nama channelnya. Silakan Sang Debater. Oke, terima kasih. Saya tidak pernah berasumsi ya bahwa itu memang tidak dijelaskan kenapa mereka jatuh. Tetapi kalau kita baca ayat misalnya di Matius 26 ya, bahwa di situ diulang akan ada apa Injil Matius 26 itu ya, ayat 47 mulai ulangnya. Waktu Yesus masih berbicara dengan Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu bersama-sama dengan dia. Serombongan besar orang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang menyerahkan dia telah memberitahu tanda ini kata kepada, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tapi seorang di antara mereka menjerius mengulurkan tangannya menghunus pedang ya. Kalau di sini memang ada kalimat si Petrus menghunus pedang itu ya. Nah, kalau kamu tanya saya, harus ada alasan yang tertulis, sudah saya jelaskan ya. Kamu mau bicara apapun itu banyak faktor yang membuatnya ya. Pertama bisa jadi ku bilang seperti yang tadi, itu sangat mungkin ya menurut logika. Yang kedua bahwa kalau kita baca Yohanes 18 ini di situ juga merujuk kepada Matius tadi, ya yang lain tidak ada yang bisa ku jelaskan. Yang ku bilang itu mereka datang menangkap Yesus, tiba-tiba mereka terkejut. Akulah dia. Bisa jadi orang itu menyangka bahwa keterkejutan mereka ini disebutkan ternyata ini tuh orangnya. Orang ini sering kami lihat misalnya, tapi kamu akan mengatakan itu asumsi. Ya sudah, aku jawab bahwa keterkejutan itu adalah hal biasa ya. Tidak ada yang menarik di situ dan itu tidak merubah bahwa Yesus tidak menjadi disalib ya. Itu tidak ada hubungannya. Nah, kemudian ketika dirimu tadi berbicara tentang alasanmu juga itu tidak ada ku dapatkan jawabannya. Mengapa Nabi Isa itu ingin disalib? Memang tidak ada dijelaskan. Jadi kalau memang kau karang-karang ya itu. Dan ketika ku tanya hukum salib mana yang digunakan, apakah Fir'aun ataukah Allah SWT, harusnya kamu menjawab Fir'aun. Karena hukum Allah SWT itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad ada, hukum salib Allah SWT itu enggak ada. Yang ada hukum salib Fir'aun. Ya, nah, maka dari itu kamu harus mencari tahu kenapa Nabi Isa ini mau disalib. Kalau memang tidak ada alasannya, terus kita mau bicara apa? Oke. Kemudian mengenai kamu tetap memaksakan bahwa Isa itu adalah Yesus karena ada banyak nama gereja menggunakan Isa. Sekarang saya katakan, dan saya akui, kalau memang di dalam kitab suci Bible atau Bible terjemahan Arab, Yesus dikatakan di sana Isa, ya iya, saya akui Isa adalah Yesus. Kenapa? Pasti ceritanya sama. Lahirnya di mana sama, seperti kamu bilang di kandang domba, kandang kotor, ya di Bethlehem, dan matinya di Golgota, sama. Dan dia disalib. Tetapi kalau kamu perbandingkan Isa di dalam Al-Quran dengan Isa Yesus dalam Bible, itu nggak sama. Jadi dari segi apapun kamu bilang nggak sama. Lahirnya itu di Bethlehem. Itu di sebelah selatan daripada Yerusalem. Sementara Nabi Isa itu lahir di sebelah timur Baitul Maqdis. Ya. Kemudian kalau kamu baca silsilah Nabi Muhammad, di situ dijelaskan Isa itu anak Eli. Anak Maryam, Maryam itu ayahnya adalah Eli. Itu sebenarnya terdapat di dalam Bible. Ya, dipaksakan di dalam silsilah, kamu cari ada itu silsilah. Sementara Al-Qur'an mengatakan Maryam itu anaknya Imran. Jadi sangat besar kemungkinan bahwa Nabi Isa hidup di zaman Musa. Karena kalau kamu lihat silsilah itu, Imran itu adalah bapaknya Musa, Harun dan Miriam. Ya, jadi itu sudah berbeda. Kalau kalian bilang lah ucapan itu kan wajar karena Musa itu dan Harun adalah nabi, maka Maria juga keturunan nabi. Itu nggak ada hubungan kawan. Karena Nabi Isa itu diyakini juga dari keturunan Yehuda, sementara Musa dan Harun dari keturunan Lewi. Jadi nggak ada garis keturunannya. Jadi itu pertanyaan saya. Saya memang ingin tahu mengapa Nabi Isa itu harus disalib. Dan pertanyaan saya yang berikutnya itu belum terjawab, oke lah. Ya, ini waktunya udah mau habis, tunggu dulu kan tambah 1 menit. Nah, tanggung ya kawan-kawan.
Kemudian pertanyaan saya berikutnya mengenai Nabi Isa ya. Sabar. Itu tunggu habis. Tunggu habis. Ya, tambahkan 1 menit ya, belum pertanyaanku. Iya. Kita tambahkan sampai selesai pertanyaannya. Silakan. Ya. Mengapa Allah SWT harus menyelamatkan Nabi Isa kepadanya? Kenapa Allah SWT tidak mengizinkan Nabi Isa itu untuk dibunuh? Kan bisa Allah SWT membangkitkan orang mati. Atau saya khawatir, kok mati timernya ada habis? Belum kan? 1 menit. Ataukah Allah SWT ragu dia tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Silakan. Itu aja pertanyaan saya. Oke, silakan Bang Iwan. Saya sudah ngerti pertanyaannya. Silakan. Baik ya, terima kasih Bang Rudi. Jadi saya menarik ya tentang bagaimana Bang Rudi tentu merekomendasikan ya bahwa Isa Al-Masih itu bukan Yesus tetapi Yesus Barnabas ya. Semoga ide Bang Rudi ini disetujui oleh kalangan gereja ya, karena ini adalah inovasi terbaru yang dibangun oleh Bang Rudi ya, khususnya saya baru juga mendengar pada malam hari ini. Tetapi itu tidak mengapa itu ide seperti itu. Tetapi yang jelas saya kembali meluruskan bahwa tidak ada seorang rasul di muka bumi ini yang lahir tanpa ibu. Dialah Isa Al-Masih putra Maryam yang diutus untuk Bani Israel. Ya tentu ini Al-Quran dengan tegas mengatakan itu, karena ada beberapa poin tadi ya tidak perlu saya jelaskan lagi ya di dalam An-Nisa tadi. Ayatnya pendek tetapi tegas. Di situ ada keraguan-raguan siapa yang disalib, kemudian yang diserupakan dan sebagainya. Kemudian saya ingin menjawab dulu apa yang ditanyakan Bang Rudi tadi ya, karena keterkaitan dengan Isa Al-Masih bukan Yesus, justru mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu hidup di zaman ya Musa tadi, saudaranya Harun. Ya di sini saya bisa menilai ya bahwa Bang Rudi ini dengan pengalaman jam terbang berdebat di tema ini, sepertinya tidak menguasai kitab sendiri. Karena apa? Tidak memahami tentang tradisi Yahudi. Karena pertanyaan seperti itu sebenarnya sudah dijawab oleh Nabi Muhammad ya di dalam hadisnya berapa 1400 tahun yang lalu ya, terkait dengan anggapan Bang Rudi itu ya di dalam Sahih Muslim ya, ketika aku mendatangi kota Nazran, para penduduknya bertanya, mau saya screen buka Mawi. Silakan langsung saya screen aja Ya. Pertanyaan itu sebenarnya dijelaskan dalam hadis ya. Ketika aku mendatangi kota Nazran, para penduduknya bertanya kepadaku, sesungguhnya kalian membaca wahai saudara Harun ya, Musa hidup sebelum Isa berjarak beberapa tahun. Maka ketika aku datang kepada Rasulullah SAW, aku menanyakan hal itu kepada beliau, dan beliau pun menjawab, dulu mereka memberi nama dengan nama-nama para nabi mereka dan orang-orang saleh dari kaum sebelum mereka. Jadi di kitab Anda itu, jika Anda memahami tradisi Yahudi, ya mereka itu sering menamakan nama-nama yang sama dari leluhur mereka, para nabi maupun orang-orang soleh. Ya banyak ditemukan nama-nama yang sama. Ya dalam silsilah Yesus juga ada nama Yakub dan Yusuf. Tetapi itu bukan Yakub yang hidup berapa ribu tahun lalu dan bukan Yusuf anaknya yang 12 bersaudara itu. Perlu dipahami ya, di dalam kitab juga ini tahun berapa ini? Ya, saya menemukan di dalam Matius 5 ini ya, ini Lukas 1 ayat 5 ya, ejaan lama ini, pada Herodes juga raja dari negeri Yahudi punya hari-hari. Ya, ada barang hinum. Di sini intinya menyebutkan ya Harun punya anak perempuan dan namanya Elizabeth. Ya, di sini.
Harun punya anak perempuan namanya Elizabeth. Ini cetakan tahun 1668. Ya, ini bisa saja dikatakan Elizabeth yang mana, sedangkan Harun hidup di zaman Musa. Ya, jadi ini perlu menjadi PR bagi Anda tentang, artinya sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaan, bagaimana Anda memulakan bahwa Isa Al-Masih adalah hidup di zaman Harun. Ya, kemudian tentang ya mengapa mengapa Allah harus menyelamatkan Isa kepadanya. Ya, itulah tentu ketetapan Allah. Ya, Allah lah yang Maha mengetahui segala kehendaknya. Ya, yang jelas apa yang tertulis di Al-Qur'an, ya itu yang kami imani. Ya, Isa diangkat kepadanya. Titik poinnya bahwa Isa berada di langit dan belum mati. Ya, karena bahasa Arab yang menjelaskan tentang Isa diwafatkan mempunyai makna, bukan hanya satu makna saja, tetapi makna bisa tidur dan bisa mati. Ya, saya. Oke, waktu habis terpaksa kita kasih tambahan waktu lagi ya. Jadi begini Bang Iwan, poin pertanyaannya tadi kan terjawab sudah, kenapa Allah tidak membiarkan Nabi Isa dibunuh. Pertanyaan keduanya, apakah Allah tidak mampu menghidupkan orang mati, itu tadi ya. Mungkin dipertegas dulu jawabannya supaya tidak dikatakan tidak terjawab lagi. Silakan coba diulangi jawabannya Bang Iwan, kita kasih perpanjangan waktu ya. Ya. Jawaban untuk pertanyaan kedua, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menghidupkan orang mati? Ya, jadi jelas di dalam nas Al-Qur'an juga. Ya, silakan dibuka Bang Awi, Al-Mulk 1 ayat 1 Al-Mulk, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan dan mematikan. Jadi Allah itu punya kuasa, Bang Rudi, tidak baik menghidupkan dan mematikan. Ya, mungkin berbeda dengan teman-teman Kristen. Ya, kalau mungkin ya yang mematikan itu bukan Yesus. Ya, tapi kalau dalam Islam adalah Allah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Oke. Saya ingin ya silakan. Ya, meminta Bang Rudi untuk memperjelas kembali tadi ya tentang apa kejadian yang menimpa para murid tadi. Ya, mereka terjatuh. Ya, di ayat lain sebenarnya menjadi juga perhatian Bang Rudi ya, di Lukas 24:15, kemudian Lukas 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia, ya tidak dapat mengenal Yesus. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini ya, kalau kita berasumsi seperti tadi ada kemungkinan situasi kondisi, maka hal yang mendekati ya kita dapat dilihat ayat lain Bang Rudi, bahwa Yesus itu sebenarnya ada penjelasan bahwa mereka tidak dapat melihat atau tidak bisa mengenal Dia. Jadi terima kasih kalau tidak bisa memberikan jawaban atau dalil. Nanti saya ingin juga menanyakan kepada Bang Rudi tentang di ayat lain ini. Ya, coba Bang Rudi mohon dijelaskan kepada saya ya tentang Matius 17:2. Ya, dicatat Pak Awi nanti di screen. Dan Markus 9:2. Oke. Matius dan Markus 9:2. Oke, itu poin pertanyaannya Bang Sang Debaters. Matius dan Markus itu saja ada di layar ya. Ya, silakan Sang Debaters, langsung gunakan waktunya. Kita akan berikan juga perpanjangan waktu, tidak ada masalah. Silakan Sang Debaters. Oke, saya sudah dapat jawabnya. Kenapa mereka itu tersungkur katanya? Sebenarnya itu bukan sejenis apa ya? Sejenis asumsi, tidak. Coba kita buka Markus 14 ayat 1. Aku baca mulai dari ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua murid itu dan bersama-sama dia serombongan orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam kepala dan ketua sama ya. Orang itu menyerahkan dia, telah memberikan tanda itu kepada mereka, orang yang akan menjemput dia angkat. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika sampai situ, ya segera maju mendekatkan Yesus, berkata, Rabi, lalu mencium dia. Mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ingatnya, salah seorang dari mereka yang situ menghumus pedangnya. Inilah rahasianya.
Tapi memang kalian tidak akan percaya kalau aku bilang ini. Kenapa? Sudut pandang para penulis kan berbeda. Kalau di sini dikatakan Petrus itu mengubus pedang. Kalau yang itu jatuh dulu mereka, baru Petrus mengubus pedang ya. Jadi itu bukan bertentangan, tetapi mengenai sudut pandang saja pada hari itu. Ya, si A misalnya melihat ketika si Petrus mengubus pedang. Si B melihat jatuh dulu mereka, baru si Petrus mengubus pedang. Tapi intinya pada hari itu dan pada lokasi yang sama kejadian itu ya. Nah, dan itulah yang menurut saya bisa menjadikan mereka jatuh ya. Selain yang saya bilang tadi mereka terkejut, oh ini tuh Yesus kan ya. Kan bisa jadi karena mereka sudah mengepung Yesus, tiba-tiba mereka mundur, yang belakang terinjak, jatuh kan bisa jadi. Yang kedua, Petrus ngambil pedangnya, takut orang itu, ya kan? Jadi itu tidak menjadi sebuah masalah untuk kita mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, ya. Nah sekarang kalau mengenai asumsi argumen tadi bahwa orang-orang biasa menggunakan nama-nama nabinya, ya memang biasa. Tetapi di situ dibilang saudara itu bukan berarti ada saudara si Maryam. Kalau dia Isa ya adalah Harun. Tetapi di Al-Quran menjelaskan bahwa orang tua mereka sama, Imran. Jadi tidak ada beda. Inilah yang perlu harus diperhatikan. Sementara kalau silsilah di Yesus itu ada dua, dari garis keturunan Maria dan garis keturunan Yusuf. Yang Yehuda itu dari Yusuf, ya. Kalau di dalam silsilah Muslim itu sudah berbeda kawannya, karena orang tuanya adalah Maryam, Imran. Kalau orang tua Maria itu dibilang Eli, ya. Oke, lanjutkan. Nah, kawan-kawan sekarang bagaimana cara kita ingin memaksakan? Jangan dipaksakanlah. Tempat lahirnya melahirkan ditemani Yusuf, ya. Jadi ada di situ perbedaan-perbedaan banyak yang menyolok. Jadi kalau menurut saya biarkan. Tetapi kalau tetap dipaksakan ya sudah, kami hanya mengizinkan Yesus Barabas karena hanya dia yang tidak disalib dan digantikan. Dia kan digantikan dan namanya diserupakan ya, orangnya diserupakan dengan Yesus yang namanya Kristus. Yesus yang namanya Kristus itu tidak seharusnya disalib ya. Nah, kemudian ketika saya tanya kamu tadi, kenapa Allah SWT tidak membiarkan Nabi Isa disalib dan mati? Kamu katakan, wah Allah SWT bisa membangkitkan orang hidup. Iya, semuanya bisa mengatakan itu. Saya pun kalau hanya mengatakan bisa, saya katakan saya membangkitkan orang hidup. Orang mati, sorry. Pertanyaannya, siapa orang mati yang pernah saya bangkitkan? Tidak ada. Ya kalau ditanya, ya kan namanya juga pengakuan saja. Kalau bukti nanti dulu. Nah, kan begitu ya. Jadi memang banyak hal-hal seperti itu yang memang harus kita gali dan kita eksplor, sekalipun itu tidak ada ya. Nah, jadi kawan-kawan itu sangat penting mengapa Nabi Isa harus disalib, itu pun tidak terjawab. Dan mengapa Allah SWT tidak membiarkan Isa itu disalib, ya kan, dan dibunuhlah istilahnya untuk menggenapi berbagai firman Allah mengenai orang Israel yang suka membunuh, ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian kawan-kawan mengenai hukum itu memang sudah dijelaskan tadi, dia tidak mengerti ya. Ternyata hukum salib ada dua. Nah, yang berikutnya lagi kawan yang mau saya tanyakan lagi bahwa orang yang diserupakan itu, ini pertanyaan saya, waktunya udah habis ya. Orang yang apa ini? Lanjut. Ya, orang yang diserupakan itu, ya, apakah dia tidak menjerit ketika dia disalib, dipaku? Apakah diam saja mereka sehingga boleh dikatakan itu orang yang diserupakan ya? Dan berarti di situ tidak ada peristiwa, ada pengkhianatan. Al-Quran tidak menuliskan ada peristiwa pengkhianatan di dalam cerita Nabi Isa. Jadi itu juga berbeda ya. Pertanyaan saya ya, kenapa harus diserupakan
dengan Isa itu harus diserupakan ya. Kenapa enggak? Ya udahlah Isa aja yang mati gitu loh. Kenapa harus diserupakan? Kira-kira begitu. Atau kenapa peristiwa penyaliban itu adalah kan dia sudah diangkat kepada Allah. Harusnya kan tidak ada peristiwa penyaliban, tapi harus adalah peristiwa penyaliban dengan orang yang diserupakan. Silakan. Oke, langsung silakan Bang Iwan. Bagus pertanyaannya ini. Yang diserupakan kenapa tidak menjerit, apa tidak menjerit, dan kenapa harus ada penyaliban? Kan toh Isa sudah diangkat. Nah, ini kita perlu jawab ini. Karena ada yang diserupakan. Silakan Bang Iwan. Baik, terima kasih Bang. Ya, jadi saya juga mencatat dan mudah-mudahan tidak terlewati. Ini agak gangguan nih Pak Awi. Pastikan dulu time-nya. Ya. Enggak apa, kita pause timernya. Kenapa? Agak gangguan sinyal kah? Karena Iya, siapa yang gangguan? Bang Iwan. Gua tuh punya Bang Iwan. Bang Iwan tidak. Oh, udah, silakan. Ya, baik ya, tentang tadi ya saya mulai dulu mengapa tadi ada yang terlewatkan Isa tidak ingin disalibkan ya, dan Bang Rudi meminta penjelasan dari pertanyaan ini harus dijawab oleh kawan-kawan Kristen, karena yang menginginkan Isa disalib itu atau Yesus adalah dari kawan-kawan Kristen. Kalau Islam tentu sudah jelas dalilnya bahwa Isa Al-Masih tidak disalib. Ya, jadi itu pertanyaannya, pertanyaan singkat dan jawabannya. Pun juga singkat. Ya, soal kebangkitan, ya mengapa Allah tidak bisa tidak membangkitkan? Ya, sudah jelas di dalam nas Al-Quran. Tentu ayatnya ada bahwa hari kebangkitan bagi seluruh manusia pada hari kiamat. Ya, belum ada manusia yang dibangkitkan ya sejak dari Nabi Adam dari dalam kubur sampai dengan saat ini. Ya. Seluruh manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, dan itu nanti mungkin ayatnya bisa ditampilkan atau bisa Bang Rudi bacakan sendiri. Banyak dalilnya dalam Al-Quran. Ya, terkait dengan Isa tadi, karena sampai pada babak keberapa ini ya masih terus terbawa. Jadi kita juga tidak memaksakan, yang jelas dari ayat-ayat Al-Quran kami mengeksplor tentang Yesus itu adalah Isa Al-Masih yang dilahirkan dari seorang perawan yang suci, ya, walaupun tadi dikatakan Isa Al-Masih memiliki orang tua dunia, ya, yaitu Yusuf. Dan mungkin kalau dikomparasi ya di dalam Al-Quran bahwa ketika Maryam membawa Isa Al-Masih di tengah kaumnya, maka Al-Quran menjelaskan bahwa Maryam bukanlah wanita pezina, ya. Karena dengan kelahiran Isa Al-Masih, ya mungkin orang-orang Yahudi ini melihat bahwa Maryam itu melakukan kemungkaran atau melakukan zina dengan seorang lelaki. Jadi itu yang perlu Bang Rudi ketahui, ya. Terkait dengan Imran tadi saya kira sudah jelas, walaupun nama orang tua sama, sekali lagi bahwa orang-orang Yahudi itu memberikan penamaan kepada anak-anak mereka nama yang sama. Ya, sudah dijelaskan juga dalam Lukas tadi cetakan 168 bahwa di situ Elizabeth disebutkan anak Harun. Ya, Elizabeth disebutkan anak Harun. Ya, jadi terkait dengan tadi Bang Rudi belum menjawab. Ya, terkait pertanyaan saya ini ada kesinambungannya ya Bang Rudi. Ini dari Yohanes 18:6 tadi ketika mundur terjatuh, saya kembali bertanya mohon penjelasan pada Matius 17:2 dan Markus 9:2, ya itu supaya mohon dijelaskan apa makna daripada ayat tersebut.
mungkin bisa saya tampilkan. Ya, silakan dibaca. Ini, mohon penjelasan dari Bang Rudi tentang kedua ayat ini. Ya, saya harap tidak berasumsi, tetapi bisa menjelaskan sesuai dengan apa literal yang terhadap pada ayat ini. Silakan. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mau menjawab yang tadi itu dulu ya, bahwa apa namanya itu, udahlah ini aja lah langsung dulu ya, bahwa Nabi Isa dapat berubah wajah, betul. Tetapi di situ bukan berubah wajah jadi wajah orang lain, tidak. Atau orang lain berubah menjadi wajah Yesus, tidak kawannya. Ya, kalau di dalam Islam kan wajah orang lain yang berubah menjadi wajah Nabi Isa. Kalau ini tidak, kan Yesus yang berubah wajah. Tapi wajah yang berubah apa? Apakah menyerupai orang? Tidak. Tetapi dibuat di situ bercahaya. Ya, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau dibilang itu sebagai dasar bahwa Yesus tidak disalib, enggak, karena peristiwa ini kan jauh sebelum penyaliban, ya. Dan di situ Yesus yang berubah wajah, bukan orang lain yang berubah wajah. Nah, ketika tadi saya minta kepada dirimu, ya kan, kenapa harus diserupakan, kenapa harus ini, ya, itu kan sederhana saja. Dan kau juga mengakui Allah pada hari akhir akan membangkitkan orang yang mati, ya, berarti itulah jawabannya atas pertanyaan saya tadi, bahwa Allah SWT belum bisa membangkitkan orang sebelum hari kiamat, ya. Bahwa Allah SWT hanya belum punya bukti bahwa sudah membangkitkan seorang manusia sebelum hari kiamat. Tidak ada buktinya. Meskipun di dalam Quran ada dikatakan bahwa Nabi Isa membangkitkan orang mati atas seizin Allah. Ya, bisa jadi ya. Nah, kemudian kawan-kawan, bahwa tadi kita sudah mendengar jawaban dari beliau ya, dan memaksakan bahwa Elizabeth dikatakan itu anaknya Harun. Ya, Elizabeth kan dari garis keturunan Lewi. Maria itu dari garis keturunan Lewi. Yang dari garis keturunan Yehuda itu adalah Yusuf. Sementara dalam ajaran Islam, Maryam itu bukan dari garis keturunan Lewi, tetapi langsung dari Yehuda. Itulah perbedaan yang sudah menyolok, ya. Maka di dalam Bible kalau dikatakan Elizabeth itu anaknya Harun, betul. Karena Harun itu adalah masih di bawahnya Lewi, ya. Lewi, Harun. Oke, ya. Nah, jadi itu sudah ada namanya terjadi perbedaannya antara Lewi itu dengan Yehuda. Jadi di situ jelas kita ketahui ada perbedaan itu tentu tidak sama ya. Jangan dikait-kaitkan, wah Elizabeth kan dikatakan anak Harun, ya karena sama-sama Lewi. Tetapi akan lucu kalau dikatakan Maryam yang keturunan Yehuda, Harun keturunan Lewi dibilang saudara. Enggak bisa itu ya. Maka dan garisnya kalau kita lihat di silsilah Nabi Muhammad itu enggak ada hubungan ya, bahwa Imran punya anak dua di siluat, Musa dan Harun. Tiba-tiba Miriam, kalau di Bible namanya Miriam ya, tiba-tiba di sana itu ada. Nah, kawan-kawan, kalau Tuhan memang punya kekuasaan, tidak perlu harus diselamatkan Isa dengan cara diserupakan dan dia ditarik ke langit ya, karena Tuhan kan bisa Maha Kuasa. Biarpun dia ditangkap, dicambuk, tapi dia tidak merasa sakit. Kenapa? Nah, ini satu misteri nih kawan. Kenapa Tuhan tidak menginginkan Nabi Isa disalib? Ada nggak yang bisa menjelaskan apa dasarnya Allah SWT tidak menginginkan atau tidak mengizinkan Nabi Isa itu disalib? Apakah karena rasa kasihan, ataukah karena takut tidak mampu membangkitkan, atau betapa pentingnya salib itu, dan itu sudah pernah terjadi, maka harus terjadi? Banyak pilihan. Ataukah memang Nabi Isa ini ditentukan bukan mati saat itu, tapi matinya nanti seperti yang kalian bilang, pada hari menjelang hari akhir dia turun untuk membunuh Dajjal atau sebagainya. Ya silakanlah jawab. Ya. Mengapa itu bisa terjadi? Silakan, itu saja. Terima kasih. Oke. Ya, dari set waktunya kembali kita iklan dulu ya. Sang debaters ya. Ini sudah babak keberapa ini? Sudah babak kelima kayaknya ini. Siap. Babak kelima ya. Tinggal masing-masing
satu kali penguatan, baru satu kali closing statement ya. Siap. Ya, sebelum itu kita iklan kembali bahwa acara ini disiarkan secara live di YouTube melalui channel ISDN Studio dan channel Sang Debaters, channelnya Bang Rudi. Silakan di subscribe dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Semoga bermanfaat ya untuk tema kita malam hari ini. Oke, masing-masing punya. Jadi silakan Bang Ikhwan ini satu kali, kemudian Bang Rudi lagi satu kali, Bang Iwan satu kali, baru closing statement. Silakan Bang Iwan diperkuat jawabannya. Ya, 2 kali lagi Bang Iwan, 1 kali Bang Rudi, baru langsung closing nanti. Silakan Bang Iwan, perkuat Ya, narasinya. jadi saya menanggapi tadi dulu karena pentingnya tentang pembuktian di dalam kitab Anda bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu tidak disalib ya. Kalau Al-Quran itu sudah jelas dalilnya. Tapi yang menjadi sorotan ya tentang dalil ini tentu dalam Bible. Ya, pertanyaan saya tadi tentu ada hubungan-hubungan ya dengan pertanyaan selanjutnya. Tidak berdiri sendiri. Di sini Bang Rudi dijelaskan ya. Dan dia Isa dirubah-rupakan di hadapan mereka. Kemudian di ayat selanjutnya, dan dia dirubah-rupakan di hadapan mereka. Ya, terima kasih Bang Rudi sudah mengakui ya bahwa Isa itu bisa berubah-ubah wajah. Tetapi masih agak sedikit keraguan wajah Bang Rudi maksudkan ini ya diubah-rupakan di hadapan mereka. Dan tadi Bang Rudi menjelaskan bahwa dia berubah wajah, tapi bukan menjadi wajah orang lain. Nah, ini tentu menarik, ya. Saya ingin menanyakan pada Bang Rudi, ya, kenapa, ya, di dalam Yohanes 20:11 ini, ya, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaknya oleh 2 orang malaikat yang berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki dari tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria pada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu apakah itu adalah Yesus. Ya. Ini ada dialog. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Nah, di sini ada percakapan antara Maria dan Yesus, tetapi Maria tidak mengenal Yesus. Nah, padahal Maria dan Yesus ini bukan pertemuan yang pertama. Mereka tentu sudah sering bertemu pada sebelumnya. "Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Nah, bayangkan Yesus disangkanya penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dan berbahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus padanya, "Janganlah engkau memegang aku, ya, sebab aku belum pergi pada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara." Ini Maria sudah mengenalnya. Tetapi pada percakapan sebelumnya, ya, Maria tidak mengenal dia. Nah, ini mohon Anda penjelasan. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus bisa mengubah rupa, tapi tidak membentuk wajah lain. Nah, ini pertanyaan yang mohon supaya dijelaskan, supaya teman-teman, baik Kristen terutama, bisa mengetahui tentang nas-nas ini yang mungkin jarang dibahas ya, karena ayat Al-Quran itu ternyata luar biasa. Yesus diserupakan, tidak ada penjelasan lain yang Al-Quran, orang Islam mengimaninya, tetapi setelah diteliti di kitab Anda, ternyata banyak hal-hal yang mulai dari pasukan Romawi terjatuh dan mundur, tidak bisa dipastikan karena apa, ya karena situasi dijawabnya, tetapi di dalam Yohanes ini disebutkan tetapi tidak tahu, sehingga Maria Magdalena tidak mengenalnya. Ya, kemudian apalagi tadi yang menjadi pertanyaan? Ya, pertanyaannya itu ya perlu. Mengapa Yesus tidak harus mati? Mengapa Yesus tidak harus disalib?
Apa alasannya itu penting kita jawab itu. Kenapa tidak harus disalibkan? Nah, tadi kan diadakan opsi sama Pak Rudi. Ada beberapa pilihan. Saya rasa opsi yang diberikan itu mengenai Allah tidak mampu menghidupkan atau macam-macam ya. Silakan kita berikan jawaban logis atau mungkin ada dalilnya. Kenapa Isa harus diangkat ke langit, tidak mati saat itu? Ini saya rasa bisa kita jelaskan ini. Silakan Bang Iwan. Itu poin pertanyaan dari Bang Rudi yang menurut beliau belum terjawab, jadi ini harus dijawab di sesi ini. Ini sudah sesi terakhir. Ya baik, Silakan. jadi sudah jawab. Ya kalau pertanyaannya kenapa harus diangkat, tentunya ya tentu saya tidak bisa berbicara atau berasumsi ya Bang ini. Ya saya tentu harus berdasarkan dalil-dalil di Al-Quran. Dan jikapun itu ada, maka tentu saya sebagai umat Islam yang masih mempunyai keterbatasan masih perlu juga untuk mempelajari lebih dalam. Tetapi setahu saya dalil yang menjelaskan kenapa Isa harus diangkat atau kenapa tidak mati saja di bumi dan sebagainya, itu tentu tidak ada penjelasan tentang itu di nas-nas Al-Quran. Saya kira itu, Bang Awi. Oke. Demikian ya sang debater, semoga itu menjawab. Artinya memang menurut Bang Iwan tidak ada penjelasan akurat mengapa Isa tidak harus disalibkan, mengapa harus diangkat. Semoga ini bisa menjadi jawaban bagi Bang Rudi. Silakan, ini sudah masuk sesi apa ya, closing statement kayaknya ya, kalau nggak salah Bang Rudi. Ya terserah. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita berikan waktu agak panjang lah untuk closing statement. Oh, 5 menit aja lah. Oh, 5 menit aja. Silakan Pak Rudi. Oke. Ya. Terima kasih ya. Sayangnya pertanyaan ini muncul di akhir dan kita closing statementnya. Kalau memang merujuk yang tadi itu tidak ada situ yang aneh karena Maria kan menoleh. Namanya menoleh itu mana ini? Ini. Coba nampakkan wajahku lah. Ya. Mana? Udah nampak wajahku? Nah, menoleh itu seperti ini. Halo? Sebentar. Halo? Itu ya, sudah. Share screen-nya turunkan ya, biar ku jelaskan. Jadi menoleh itu seperti ini dia. Mana? Tidak nampak. Gini kepalanya. Sementara dia di belakang. Ya tentu nggak kelihatan. Makanya bilang, siapa engkau? Katanya kan. Tapi ketika dia berbalik, nah baru dilihatnya wajah itu ya. Jadi di situ Yesus bukan berubah atau menyamar ya. Kenapa Yesus wajahnya terang benderang? Ya karena dia adalah terang itu sendiri ya. Itulah. Kemudian dalam closing statement ini saya katakan berkali-kali bahwa apabila Yesus yang di dalam Bible terjemahan bahasa Arab dikatakan Isa, ya saya akui karena sama-sama isinya. Hanya Yesus diganti dengan Isa. Kalau itu Isa dikatakan dalam Bible bahasa Arab ya. Tetapi antara Al-Quran dan Bible, Isa bukan Yesus. Karena pertama silsilahnya itu berbeda, tempat lahirnya berbeda. Maria memiliki suami, Maryam tidak, dan yang paling puncaknya Isa disalib, Isa tidak disalib, Yesus disalib ya. Itu puncaknya. Kemudian ketika penangkapan orang yang diserupakan itu tidak ada pengadilan. Kalau saya baca tafsir Ibnu Katsir, dia ditangkap langsung dipantek di situ juga ya, langsung dipagu, disalibkan situ. Nah, sementara Yesus ada pengadilan. Pengadilannya itu di hadapan Pontius Pilatus dan segala macamnya. Nah, Yesus itu di bawah pemerintahan Kaisar Agustus ya, dan di bawah Gubernur Herodes dan di bawah di bawah Raja Herodes, di bawah Gubernur Pilatus. Sementara Nabi Isa itu hidupnya di bawah pemerintahan Damaskus ya. Baca aja nanti surah 4:157 itu tafsir Ibnu Katsir. Di situ jelas dikatakannya. Kalian nanti bisa membaca itu ya. Dan di situ dijelaskan bahwa kenapa orang itu harus diganti. Tidak ada penjelasan kawannya. Sampai kapanpun orang Muslim tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti mengapa harus diganti ya. Tetapi itulah yang terjadi bahwa ya kalian sudah mengakui kok mati timerku ya. Bahwa ya begitulah kawannya.
timernya dijalankan aja itu. Nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa, silakan. ya, oke. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ISDN ya. Maaf ya kalau saya agak-agak ngantuk dikit. Karena dari pagi saya ada kerjaan ini di rumah anak terang ya. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debater. Silakan. Oke, demikian closing statement yang indah dari Sang Debaters ya. Silakan closing statement dari Bang Iwan. Ya, baik. Terima kasih ya, Bang Sang Debater. Jadi closing statement pada malam hari ini tentu sesuai dengan tema kita ya tentang apakah Isa Al-Masih tidak disalib. Dan tentu sudah jelas bahwa nas Al-Quran dengan mengkomparasi tentang peristiwa yang ganjal di dalam proses mulai penangkapan ya, di mana di Yohanes 18:6 ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mendulah mereka dan terjatuh dan ke tanah. Dan ini tentu menjadi PR Bang Rudi dan kawan-kawan Kristen dengan nas-nas yang tadi bahwa Yesus berubah wajah, kemudian Maria Magdalena tidak mengenalnya ketika bercakap-cakap. Kemudian Yesus mengatakan tentu setelah katakan bahwa dia masih dalam hidup keadaan fisik. Maka tentu sebagaimana An-Nisa 157, 158 ini adalah kebenaran. Dan karena ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan dan seterusnya. Itu ini poin pada malam hari ini. Dan ada juga tentu poin-poin lain tadi ya sudah mungkin jelas, saya tidak memasukkan di closing statement. Ya, kemudian dari pernyataan Petrus ini ya, di mana dia 3 kali mengatakan dia tidak mengenal Yesus, seakan-akan ini menginformasikan bahwa benar orang yang disalib itu benar-benar bukan Yesus, walaupun Yesus telah mengatakan kamu akan 3 kali menyangkal kepadaku. Tetapi itu perlu penafsiran, kita kembali kepada bahasa aslinya. Tapi sayang sudah tidak ada ya. Ya, di dalam juga peristiwa lain yang membuktikan Isa tidak disalib, ya kita dapat melihat di Matius 27:51-53 bahwa mayat-mayat itu terlempar keluar. Orang-orang melihat itu ke belakang, pergi ke kota suci dan memberitahukan apa yang terjadi. Kemudian di Matius 27:53 mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Jika peristiwa ini benar, tentu orang-orang Yahudi ya sejak dulu sampai sekarang telah menjadi Kristen. Tetapi ini faktanya ya, walaupun bait suci tabirnya mungkin terbelah 2 ya, di atas sampai ke bawah di Matius 27:50, buktinya orang Yahudi tadi katakan Bang Rudi banyak saksi yang melihat. Ya, jika banyak saksi yang melihat di sana, maka orang Yahudi itu telah menjadi Kristen. Buktinya mereka sekarang ini tidak menjadi Kristen. Ya, itu tentu perlu meneliti kembali penulis tentang kitab saat ini. Ya, kemudian terkait dengan terakhir saya akan bacakan ya pada Bang Rudi kita semua tentang surat An-Nisa ayat 171. Ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Ya. Ini tentu peringatan kepada orang-orang yang menuhankan Isa melalui proses penyaliban. Ya, karena Isa Al-Masih di dalam Maryam 30 dijelaskan qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, berkata Isa sesungguhnya aku ini hamba Allah dan memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sekian Bang Rudi, terima kasih atas dialog malam hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Mohon maaf apabila ada yang ketersinggungan dalam diskusi ini karena keterbatasan sebagai manusia yang penuh kealpaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, kita sampai di sesi terakhir, sesi closing, dan semua berjalan lancar sesuai dengan motonya Zoom kebanggaan kita bersama, yaitu Zoom SDN, forum dialog diskusi tanpa hujat. Betul-betul berjalan lancar dan sangat bagus sekali. Ya, saya moderator juga mengucapkan mohon maaf ya kepada semua pemirsa yang ada di YouTube, baik di channelnya Sang Debaters ataupun di ISDN Studio. Jika ada kata-kata dari narasumber kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, atau dari saya pribadi pun begitu. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi ya. Alhamdulillah bisa mengambil pelajaran dari ini. Jadi saya tutup acara ini dengan mengucapkan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sang Debater, terima kasih banyak ya. Semoga ada yang lain.